Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Zumaroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Paket modul 1 terdiri dari Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai pengantar, ada beberapa tugas yang pertama yaitu buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, yaitu budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru harus bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, jika terjadi suatu pelanggaran, tentunya suatu tersebut harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku manusia yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gozen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi yang terbaik yaitu posisi manajer karena fokus pada murid. Posisi ini dapat membuat murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku atau sikapnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penerimaan dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan dari murid-murid kita. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dipakai oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi pada modul 1. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan pendidikan harus berpihak pada murid. Adapun nilai-nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, sebagai mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai guru, maka guru harus memiliki visi yang berguna untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di kelas maupun di sekolah. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, sebuah pendekatan perubahan yang berbasis pada kekuatan dan kolaboratif. Dan dalam membuat prakarsa perubahan, guru bisa membuatnya dalam tahapan bagja. Jika prakarsa perubahan diimplementasikan, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik yang disebut budaya positif. Apabila budaya positif telah terwujud, maka akan muncul lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan keterkaitan materi. Dari filosofi pendidikan KHD, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian untuk menerapkan itu, maka guru harus menjalankan nilai dan perannya sebagai guru. Dan yang terakhir, guru juga harus memiliki visi dan prakarsa perubahan, sehingga dengan rangkaian tersebut guru akan mampu mewujudkan suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tugas yang kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru yang lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga bisa mematikan kreativitas. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4? Setelah mempelajari modul 1.4, saya menjadi memahami bahwa untuk menciptakan budaya positif adalah dengan cara merumuskan nilai-nilai keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian cara terbaik menangani pelanggaran siswa adalah dengan cara mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat saya menerapkan konsep-konsep inti dalam modul ini, saya melihat antusias dari murid.
Mereka merasa senang karena mereka merasa terbimbing, bukan terhakimi. Mereka menjadi termotivasi untuk berperilaku positif bukan karena takut hukuman ataupun mengharap penghargaan. Tentu, terhadap respon ini saya sangat bahagia sekali. Pertanyaan keempat, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki dalam penerapan konsep-konsep budaya positif yang perlu diperbaiki atau mungkin lebih tepatnya perlu ditingkatkan lagi adalah menyampaikan materi ini ke semua warga sekolah dan juga ke orang tua agar praktek baik ini juga dapat dilaksanakan oleh semua pihak sehingga budaya positif dapat terwujud tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan rumah, bahkan jika perlu di lingkungan masyarakat. Pertanyaan kelima, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu, sebelum mempelajari modul ini, saya seringnya mengambil posisi sebagai teman atau pemantau. Bahkan untuk murid-murid tertentu, saya pernah juga mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa mungkin murid seakan-akan menuruti kata-kata saya, tetapi perubahan itu sifatnya sementara. Saya harus terus mengulang-ulang menasehatinya. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa senang sebab murid saya bisa berubah menjadi lebih baik dan hubungan mereka dengan kelompoknya pun menjadi harmonis. Dan perubahan ini bersifat lebih permanen. Sebab motivasi mereka berubah bukan karena takut hukuman atau mengharap penghargaan, tetapi mereka mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu ingin menjadi manusia yang baik dan menghargai diri mereka serta orang lain. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya sampai satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas. Karena saya dari dulu sudah meyakini bahwa kesalahan adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Sedangkan teori kebutuhan dasar manusia dan membuat keyakinan kelas baru saya pahami setelah mempelajari materi pada modul ini. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Tentu ada, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua agar budaya positif tidak hanya muncul di lingkungan sekolah saja, tetapi juga bisa terwujud di lingkungan keluarga, sebab lingkungan keluarga juga akan berdampak pada perilaku siswa di sekolah. Demikian pemaparan saya pada video kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.